Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Sobat Inspirasi yang ada di rumah. Balik lagi bersama saya di sini Anissa di Inspirasi Kita. Temukan cerita dan raih maknanya. Nah, Sobat Inspirasi hari ini spesial sekali. Dan mungkin Sobat Inspirasi yang ada di rumah juga merasa ada perbedaan nih, baik dari tampilan dan sebagainya. Hari ini spesial karena saya kedatangan tamu yang dia ini juga seorang owner yang memiliki alat set piknik gitu. Jadi untuk Sobat Inspirasi yang mungkin ya namanya juga healing atau liburan, pasti paling penting itu dokumentasi, apalagi dokumentasi estetik begitu kan ya. Jadi mungkin kita langsung saja berkenalan dengan owner dari Piknik Sora. Halo Kak. Halo. Mungkin bisa disapa Sobat Inspirasi namanya dan kakaknya, silakan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vidya Sarah. Saya selaku owner, mungkin juga bisa dibilang founder, sekaligus admin dari Piknik Sora. Salam kenal. Salam kenal Kak. Berarti kakak itu dipanggilnya Kak Vidi ya? Iya, Kak Vidi. Nah, jadi Sobat Inspirasi kita ini sedang Kak, ala-ala set piknik ya? Iya. Ala set piknik itu desainnya Piknik Sora. Jadi Kak, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol saja ya. Kalau untuk Piknik Sora itu apa sih Kak itu Piknik Sora? Apakah ada filosofi dari penggunaan kalimat Sora, Piknik Sora gitu? Oke, baik, mungkin saya jelaskan sedikit saja. Jadi untuk Piknik Sora sendiri itu kami lebih ke usaha kecil ya. Jadi usaha kecil yang menawarkan jasa. Jadi jasa penyewaan alat piknik. Jadi untuk Piknik Sora sendiri itu berdiri sudah sejak dari tahun 2021. Jadi kami menyiapkan beberapa set piknik untuk masyarakat di Kota Kendari khususnya. Jadi untuk yang pengen healing, pengen piknik, jadi bisa sewa di Piknik Sora. Oke, Sobat Inspirasi. Jadi mungkin apa istilahnya Kak, kalau dipanggil Sorabel ya kalau Iya, salah. betul Sorabel sekali. Itu apa Kak? Sorabel itu? Sorabel itu mungkin singkatan dari klien dari Piknik Sora. Jadi kalau sudah piknik, sudah jadi bagian dari Piknik Sora, kita bisa sebutnya Sorabel. Sorabel. Jadi Sobat Inspirasi alias mungkin bisa Sorabel juga ya Kak. Terus kalau untuk awal mulanya itu bagaimana Kak? Ada terciptanya Piknik Sora, alat set piknik ini? Mungkin awal mulanya itu dari saya pribadi awalnya. Ini kan Piknik Sora itu 2021, jadi masih selesai COVID. Iya, iya, selesai COVID. Jadi mungkin dari saya pribadi tuh pengen pengen healing, coba pengen refreshing keluar. Nah, jadi muncullah ide coba piknik deh gitu. Jadi tapi setelah piknik, alatnya sayang kalau cuman hanya disimpan saja. Seperti itu. Jadi saya coba gimana kalau saya coba sewain. Pertama tuh awalnya ke teman-teman dekat dulu. Jadi jadi orang-orang terdekat dulu disewain, gimana mau piknik nggak? Terus mereka ternyata tertarik. Terus dari situ muncullah jadi kita coba fokus deh untuk sewain alat-alatnya. Oh begitu. Terus Kak, berarti momen pertama kalinya itu memang awalnya pengen piknik, terus healing dulu, terus akhirnya terciptalah piknik set kayak gini. Iya, betul sekali. Oke. Nah Kak, terus kalau untuk piknik set kayak begini, berarti dia itu awal mulanya bagaimana Kak? Apakah Kakak bertahap dulu kah atau langsung sediakan setnya banyak? Jadi untuk alatnya itu bertahap. Jadi kan mungkin pertama itu masih satu set saja. Jadi cuman yang basic itu kan alas piknik kayak gini sekarang yang kita pakai. Kemudian keranjang piknik, kemudian bunga-bunga. Kalau yang untuk mempercantik ini kan bunga-bunga. Iya, jadi bunga-bunga awalnya tuh masih seperti itu. Terus mungkin saya juga kayaknya peminatnya sudah lumayan banyak. Jadi sudah ada yang sehari itu sudah ada tanya 2 orang gitu klien mau piknik. Jadi saya coba tambahkan set lagi seperti itu. Dan untuk setnya sendiri ini saya ordernya kan di Place Market. Iya, jadi mungkin nyicil ordernya, nyicil satu-satu.
Tapi sampai sekarang alhamdulillah sudah terkumpul 8 set. Oh, 8 set. Iya. Oke, berarti Kak kalau tema setnya Kakak ini Iya. itu lebih ke Jepang, ke Koreaan ya berarti ya Kak? Atau bagaimana? Jadi mungkin sedikit cerita. Boleh Kak. Sedikit cerita. Jadi kalau dari namanya sendiri kan piknik Sora. Jadi kalau piknik itu kan kita tahu artinya itu keluar rumah, bepergian, piknik, healing seperti itu di taman, di halaman kayak gitu. Dan Soranya itu kebetulan saya ambil dari bahasa Jepang. Jepang. Jadi Sora itu artinya langit. Oh, Sora langit. Langit. Okay. Jadi nyambung piknik Sora. Jadi piknik Sora. di bawah langit. Di bawah langit. Iya. Betul. Oke. Seperti itu. Jadi memang kiblat dari piknik Sora sendiri itu lebih ke Jepang, Korea, Jepang, seperti Korea. itu. Oke. Nah Kak, sebelum kita lanjut, berarti kalau set piknik ini itu Kakak ada riset-riset dulu enggak? Kayak kayaknya barang yang cocok itu kayak gini deh. Terus kalau yang cocok untuk anak Kendari lah ya. Iya. Itu kayak gini. Bisa Kak? Ada? Iya. Jadi sebelum memutuskan untuk buat set ini memang saya riset-riset dulu, cari-cari kira-kira kalau keranjangnya ini cocoknya itu bunganya yang mana, kain pikniknya tuh warna apa gitu, equipment yang lain, alat-alat yang lain itu pakai kursi kah, atau pakai meja kah, atau ada balon kayak gitu-gitu. Jadi saya memang inspirasinya dari Jepang, Korea, tapi juga ambil referensi dari sosial media, dari Pinterest juga. Iya, betul. Berarti ini kayak kombinasi ya, kayak. Terus kalau untuk set piknik yang sedang kita kita tempati sekarang ya kayak. Iya. Ini setnya sudah full kah atau mungkin ada perintilan-perintilan lagi Kak? Jadi kalau yang ini di setnya ini yang Sora. Iya, Sora set. Tapi ini mungkin karena saya pikirnya mau dibawa ke dalam studio, jadi saya tidak membawa semuanya. Jadi ini masih ada beberapa perintilan-perintilan kecil masih lagi. ada beberapa, iya. Jadi seperti gelas, kemudian novel-novel, tempat-tempat snack. Kemudian kalau satu set itu keranjangnya tuh ada 3. Oh, ada 3. Iya, jadi ada bunga, ada keranjangnya juga seperti itu. Oh, begitu. Nah Kak, ini kan ada set apa segala macam. Berarti Kakak ini sudah bertimkah atau masih sendiri begitu Kak untuk ngurusin? Jadi untuk saat ini saya masih sendiri, masih bersolo. Iya. Solo. Jadi itu tadi saya bilang saya owner, founder, admin semuanya dibabat semuanya. Okay. Jadi masih sendiri. Jadi kalau untuk mungkin ide-ide untuk itu saya masih memikirkan sendiri untuk sampai saat ini. Baik. Kalau untuk piknik Sora berarti itu Kak awal mulainya bagaimana? Apakah langsung ke publik, ke Kendari atau mungkin orang-orang terdekat dulu Kak? Iya. Jadi untuk pengiklanan seperti branding itu, ya branding. Jadi brandingnya memang dari orang-orang terdekat dulu, kemudian mungkin dari mulut ke mulut, ya dari teman share ke temannya seperti ini, kemudian dari sosial media itu sangat berpengaruh, sosial media itu sangat berpengaruh. Jadi dari Instagram, TikTok, jadi seperti itu. Wah, menarik sekali Sobat Inspirasi. Memang karena apa ya Kak, kalau sosial media kan pasti orang-orang pada tanya-tanya kan kayak ini di mana spill tempat atau spill setnya gitu kan ya Kak. Feedbacknya lebih banyak Iya, betul. Terus Kak ada nggak sih kayak awal-awal atau mungkin dalam proses menjual set alat ini ya, ada momen nggak Kak kayak wah kayak ini berat deh gitu? Keraguan mungkin ya. Boleh diceritakan. Jadi kalau untuk keraguan sih mungkin kecil ya. Jadi mungkin sudah percaya diri dulu. Bagus ya, mantap. Percaya diri dulu. Iya. Jadi mungkin awalnya itu keraguan mungkin munculnya kalau dari 100% mungkin 20% ada keraguan itu. Tapi melihat dari pasar, kayak saya kan juga target marketnya itu Gen Z. Nah, jadi Gen Z, kemudian ciwi-ciwi Kendari, ibu-ibu muda, seperti itu. Jadi target marketnya ke situ. Dan untuk keraguan itu munculnya mungkin di orang-orang terdekat, keluarga. Mereka, apa ini ada yang mau sewa atau
emang kayak gini bisa berjalan terus usahanya Iya. kayak gitu-gitu. Tapi alhamdulillah sampai 4 tahun ini Piknik Suara bisa masih banyak klien yang mau Iya. piknik seperti itu. Jadi keraguannya ya bisa teratasi. Betul ya, kayak berarti memang apa ya, dari lingkup terkecil dulu, mouth to mouth dulu, Iya, branding betul. sosial media dulu, terus pada akhirnya dikenal. Nah, Kak, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi akan ada jeda dulu ya, Kak ya. Nah, Sobat Inspirasi yang ada di rumah, kita sedang bersama Piknik Suara dan Sorabel juga yang mungkin sedang menonton ini. Kita akan membahas lebih jauh terkait bagaimana sih perjalanan Piknik Suara ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi kita temukan cerita dan raih maknanya. Halo Sobat Inspirasi yang ada di rumah, balik lagi bersama Anissa di sini di Inspirasi Kita. Temukan cerita dan raih maknanya. Dan kita masih mengobrol bersama Piknik Suara kami di... Iya. Nah Kak, kita lanjut ngobrol lagi Kak. Untuk set Piknik Suara, kalau saya lihat-lihat di Instagramnya itu banyak sekali modelnya. Iya. Berarti itu apa Kak? Banyak jenis setnya atau bagaimana? Jadi untuk set Piknik Suara sendiri, kami itu ada 8 set. 8 Jadi set. ya mungkin bisa saya spill nama-namanya. Boleh dong. Boleh. Jadi yang pertama itu ada set Sora. Jadi itu Sora. set ini, main setnya, jadi set favoritnya, Iya. set Sora. Kemudian ada yang Hana Hana. set. Jadi mungkin filosofinya kalau Hana saya ambil dari nama bunga, dan Hana itu kan artinya pertama. Jadi saya ambil nama itu ada artinya seperti itu. Terus filosofis. Jadi Iya. jadi Hana, kemudian Sena. Sena. Ya, Sena itu artinya juga kalau bahasa Korea itu keindahan. Keindahan. Ya. Sena, kemudian ada Nara. Nara. Kalau Nara itu artinya itu kerajaan, tapi saya mungkin lebih ambilnya tuh vintage. Jadi Oh, kalau yang vintage, iya. jadi kalau yang Nara itu jadi buat klien-klien kami yang merequest lebih ke earth tone. Earth tone, ya. Jadi lebih ke karpetnya itu warna coklat, lebih ke warna putih, coklat mainnya gitu. Iya. Jadi ke warna-warna earth tone, lebih ke warna bumi. Itu Nara, kemudian ada Yuri. Yuri. Kalau Yuri itu setnya lebih ke barbecue. Jadi itu Oh, ada ada set barbecue juga ada, Kak? ada. Jadi itu ada kursi lipat, Iya. kemudian ada meja, ada kompor kayak gitu-gitu. Jadi tuh kalau yang Yuri lengkap sama alat makan. Iya. Jadi lebih ke piring, gelas, sendok seperti itu. Kemudian ada apa tadi? Haru. Haru. Iya, kalau haru itu artinya hari. Jadi cerah pagi Oke, ya, oke, seperti iya. itu. Kemudian ada Hani. Kalau Hani itu mungkin dibilang kembaran dari Hana. Oh, Jadi bedanya lebih di keranjang sama bunga-bunganya. Tapi kalau untuk set-set lainnya hampir mirip. Iya. Kemudian yang terakhir yang terbaru itu ada Bina. Bina. Iya, kalau Bina juga sama seperti sinar, cerah begitu. Jadi setnya lebih ke warna-warna cerah, bunganya lebih ke sunflower, kuning, seperti itu. Setnya warna hijau, kayak begitu. Jadi tiap set itu punya arti, Jadi supaya tidak membingungkan. Jadi kalau klien saya semisal hari ini ada 2, jadi bisa saya kondisikan. Jadi yang ready itu set yang ini seperti itu. Karena memang pasti ada sistem book ya Kak? Iya, untuk betul. setnya ya? Kalau kami di Piknik Suara, reservasinya itu H-2. H-2? Iya, H-2 maksimal. H-1 bisa, tapi nanti mungkin kami sesuaikan dengan set yang masih tersedia. Karena kan walaupun memang pilihan setnya banyak, tapi
perintilan-perintilan kecilnya kadang yang Hana itu sama ada beberapa di Sena. Jadi jadi ada beberapa alat yang mirip seperti itu. Jadi sehari bisa maksimal sampai tiga Bisa reservasi. maksimal 3. Oke, terus Kak berarti yang sedang kita tempatkan sekarang Iya, ini set Sora. apa nih? Sora. Iya. Oh iya. Kalau perintilan-perintilan yang lain yang di luar daripada ini Kak, piknik sore yang mungkin nggak dibawa sekarang itu apa Kak? Itu tadi ada grill Grill, itu, iya. kemudian keranjang-keranjang ini kan yang bentuknya lebih kotak. Oh, ini yang Jadi, grill ya Kak? iya. Yang bisa kita lihat tadi itu. Iya, Oke. jadi kotak. Kemudian kalau ini juga ada beberapa referensi. Jadi dari klien-klien kami yang piknik, iya. seperti itu, piknik ke tempat-tempat piknik di Kendari, iya. lumayan. Jadi di Kendari itu sudah banyak area terbuka hijau, Iya. seperti itu. Jadi tapi untuk klien kami sekarang ini mungkin kalau di tahun 2021-2022 mereka lebih banyak ke lapangan golf. Oh, lapangan golf. Iya, ya. lapangan golf Sanggoleo. Jadi itu tempatnya di Baruga. Oke. Oke, terus yang ini lapangan golf Sanggoleo. Iya. Kemudian untuk beberapa tahun terakhir karena di Kebun Raya sudah bagus sekarang ya tempatnya, sudah sangat estetik. Betul, Kemudian bunga-bunganya Iya. bagus, penataannya bagus di Kebun Raya Kendari. Jadi klien kami banyak ke Kebun Raya Kendari juga. Kebun Raya Kendari. Iya. Wow. Nah, Sobat Inspirasi bisa lihat tadi ada yang tayangan ya. Jadi ini set apa ini Kak? Yang ini? Kalau ini waktu pengambilan ini foto untuk katalog. Oh, Iya. foto katalog. Iya. Oke. Cantik sekali ada balonnya juga Iya. ya, Kak, ya. Jadi sekedar info kami juga bisa include kalau klien semisal mau untuk ulang tahun mungkin nggak mau ribet, biar sekalian jadi di kuenya kayak ulang tahunnya bisa kami bantu pesankan. Kebetulan kami kerja sama beberapa UMKM cake di Kendari. Kemudian balon juga. Oke. Ya, jadi UMKM yang jual-jual balon gas seperti itu. Jadi kalian ambil alatnya ke tempat kami, sudah ambil sekalian cake-nya, balonnya juga. Jadi sekalian. Jadi enggak ini. Kolaborasi ya, Sobat Iya, Inspirasi ya, betul Kak? sekali. Oke, terus misal kalau ada nggak Kak, kayak kita bisa foto-foto gitu, bisa ada Kak? Iya, jadi di Piknik Sora sendiri selain menawarkan jasa untuk penyewaan alat, kami juga sewakan untuk jasa fotografernya. Kebetulan kami kerjasama dengan freelance di Kota Kendari juga, ada fotografer freelance. Jadi untuk klien-klien, jadi nggak perlu bingung lagi kalau mau foto. Biasanya juga kan mungkin sekarang sudah bisa pakai handphone. Nah, kami juga menyediakan tripod kalau memang kliennya nggak mau pakai jasa fotografer, tapi kalau biar momennya lebih proper, lebih bagus diabadikan, nanti bisa pakai jasa fotografer kami juga. Oke, wah pasti Sobat Inspirasi dan Sorebel yang ada di rumah ini sudah banyak Kak, inspirasi ya, experience yang bisa kalian coba-coba setnya. Nah, terus Kak, dari berapa? 8 set ya Kak? Iya. Tadi ya? Itu bisa di-combine ya berarti Kak? Misal kalau sesuai request dengan, Kak saya mau set ini, tapi bisa nggak ada tambahan perintilan ini? Itu bisa? Bisa. Jadi untuk di Piknik Sora sendiri, selain main setnya, jadi set utamanya yang disewa, jadi semisal mau tambah, semisal kalau untuk klien yang anaknya mau ulang tahun, biasanya kan ada tulisan happy birthday siapa gitu kan. Iya, jadi kami ada tambahan alat untuk menuliskan nama-nama dari klien, jadi happy birthday siapa gitu, itu bisa ditambah. Kemudian kalau klien juga mungkin kan biasa ada yang mau sama dengan warna favoritnya. Betul. Jadi kalau semisal mau warna pink, Kak boleh set pikniknya warna pink boleh. Jadi alatnya bisa warna pink, bunganya bisa lebih dominan pink. Ada novel warna pink, kameranya juga warna pink, seperti itu. Berarti memang bisa request ya Kak? Iya. Oke. Terus kalau untuk warna-warnanya Kakak ini berarti
lebih apa nih? Ada berapa macam warna yang kakak bisa? Kalau untuk warna bisa warna kuning, Kuning. kemudian pink. Kalau untuk kainnya ya, Iya. jadi pink, kuning, merah, biru, hijau, Iya. coklat, sama ada yang putih. Jadi putih polos. Jadi biasanya untuk anak-anak estetik lebih suka yang warna putih polos. Jadi Iya. itu warna putih. Oh, oke. Nah, Sobat Inspirasi, kita sudah tahu ya ternyata banyak sekali setnya, banyak perintilan-perintilannya, juga bisa request mau kue juga bisa Kak ya, Iya. karena kolaborasi dan foto juga. Nah, kita akan ngobrol banyak ya Kak ya, tapi kita akan jeda dulu. Jadi Sobat Inspirasi yang ada di rumah, jadi bisa banget untuk apa ya, menghubungi Piknik Suara, tapi nanti ya saya akan spill sosial media dan kita akan menghubunginya di mana. Jadi untuk jeda yang satu ini jangan kemana-mana Sobat Inspirasi, tetap di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih maknanya. Halo Sobat Inspirasi yang ada di rumah, balik lagi bersama Anissa di sini di Inspirasi Kita. Temukan cerita dan raih maknanya, dan masih bersama Kak Vidi di sini, owner, juga admin, juga dari founder dari Piknik Suara. Nah Kak, kita lanjut ngobrol lagi karena pasti Sobat Inspirasi dan Sorabel di rumah juga semakin penasaran. Kita kan bisa lihat nih Kak, ada kelinci-kelinci di sini. Kayak saya jadi penasaran nih Kak, kenapa ambil kelinci gitu Kak? Apa ada filosofi maknanya? Oke, baik. Untuk logo Piknik Suara sendiri itu kan kelinci. Iya. Jadi mungkin saya lebih memilih, ada klien yang pernah bertanya, kenapa lebih memilih kelinci daripada kupu-kupu? Oh, make sense. Oke. Iya, jadi mungkin saya lebih memilih kelinci karena kelinci bisa identik dengan taman. Oke. Seperti itu. Jadi mereka biasanya mungkin hidup di taman, terbuka, alam terbuka, iya. seperti itu. Dan kalau kelinci kan ibaratnya lebih lincah, lompat-lompat kayak gitu. Cheerful ya, iya, Kak, ya? lebih cheerful. Iya. Jadi maknanya jadi ambil kelinci lebih cheerful. Kalau kupu-kupu kan mungkin lebih kalem, lebih apa ya, sulit nih ini. Gitu, tapi Indah kalau ya. iya, jadi Lucu kalau ya. kelinci lebih cute gitu. Jadi mungkin itu alasan dari Piknik Suara ambil logonya tuh kelinci. Oh, baik. Jadi bisa Sobat Inspirasi lihat ini ada dari logonya ya Kak ya, Piknik Suara, terus juga ada perintilan boneka-bonekanya juga. Nah, terus Kak, kita mungkin bisa bahas terkait reservasinya ya Kak ya. Itu bagaimana Kak untuk reservasi, syarat dan ketentuan Piknik Suaranya itu bagaimana? Oke, jadi untuk reservasi Piknik Suara itu kita kan maksimal H-2, tapi bisa H-1 tergantung setnya apa masih tersedia atau tidak, seperti itu. Jadi untuk reservasi kita itu maksimal hitungannya itu 10 jam. Oke. 10 jam. Jadi kalau semisal klien ambil alat pikniknya itu jam 10 pagi, itu kembalinya maksimal jam 8 malam. Jam 8 malam. Iya, seperti itu. Tapi ada beberapa klien juga itu biasanya kan untuk prawet. Nah, untuk prawet, jadi mereka kadang kalau prawet kan ambilnya pagi, matahari pagi, seperti itu. Jadi kami bisa membolehkan alatnya diambil itu pukul 7 malam. 7 malam. Jadi hitungan 10 jamnya itu dimulai dari jam 7 pagi. Seperti itu. Paham. Oke, terus kalau untuk set dan sebagainya berarti itu mereka ngambil sendiri Kak di lokasinya Kakak atau diantarkan atau gimana? Iya, jadi untuk set ini karena memang masih terbatas, saya juga belum ada. Tenaga tambahan. Belum ada bala bantuan. Jadi untuk setnya sendiri saya siapkan di rumah, kemudian saya arahkan klien untuk ambil ke rumah. Tapi sebelum itu saya perlihatkan dulu. Jadi sebelum diambil saya setkan seperti ini. Jadi tampilan
tampilannya sudah saya berikan gambaran. Klien juga mungkin juga bisa lihat dari foto-foto di Instagram seperti itu. Jadi mereka ada referensi pada saat men-set di venue-nya. Jadi saya tidak ikut langsung ke tempat piknik. Yang pertama mungkin takutnya kalau saya ikut hadir, mereka mungkin yang mau piknik merasa tertekan, iya, terganggu, mungkin lebih mau ke family time atau mungkin merasa dijagain mungkin ya kayak. Jadi seperti itu, jadi mungkin nanti kurang nyaman kesannya seperti itu. Terus yang kedua, jadi saya berikan ruang untuk klien saya bereksplor. Jadi mereka pengen, oh nanti keranjangnya simpan di sini aja, buahnya simpan di sini, sampai jadi mereka lebih bisa berimajinasi sendiri seperti itu. Dan mungkin juga karena kalau pakai tambahan jasa fotografer dari Piknik Suara itu ada nilai plusnya juga, karena fotografer dari Piknik Suara itu kan kurang lebih sudah 3 tahun ikut sama Piknik Suara. Jadi mereka tuh sudah hafal cara penempatannya di mana. Jadi jadi kalau untuk ada klien yang mau sewa terus tambah jasa fotografernya juga, itu nilai plus, jadi bisa dibantu sekalian sama fotografernya, seperti itu. Jadi peletakan ininya, jadi pas foto hasilnya bisa lebih bagus, lebih kelihatan semua alat tekniknya. Lebih estetik juga ya Kak ya. Iya, betul. Karena kalau mungkin sudah kerja sama lama, jadi sudah tahu sudut pengambilan gambarnya kayaknya ini bagus deh Kak, dan bisa diarahkan juga ya Kak. Iya, betul sekali. Baik. Nah terus Kak, kalau ini kan banyak perintilannya, berarti Kakak hafal set-setnya Kakak ya. Terus itu bagaimana Kak untuk klien bisa kita pastikan dipercaya gitu menyewa alatnya kita, kan mungkin ada apa ya? Betul sekali. Barter atau gimana gitu. Jadi memang membangun apa ya namanya, usaha penyewaan itu memang dibutuhkan kepercayaan yang tinggi ya, karena kan ini alat yang kita miliki kita pinjamkan ke orang lain seperti itu ya, yang mana kita tidak saling mengenal sebelumnya seperti itu. Jadi kalau untuk di Piknik Suara sendiri sebagai jaminannya itu kami menggunakan KTP. Mungkin sama seperti tempat-tempat penyewaan lainnya. Jadi untuk sebagai jaminan kami menyimpan KTP asli dari kliennya. Kemudian untuk set-setnya sendiri sebelum di pick up, sebelum diambil, jadi fungsi utama dari saya men-set sebelum di pick up itu, yang pertama klien bisa foto dulu setnya apa, alat-alatnya apa. Jadi kita sama-sama tahu alatnya yang dibawa yang itu, alatnya yang dibawa tuh ini. Jadi pada saat pengembalian kita bisa lihat sama-sama kembali fotonya itu. Jadi bisa dicek, oh satu-satu ini seperti itu. Menarik sekali ya Sobat Inspirasi, dan juga sorable ya Kak ya. Sorable. Terus Kak, jadi penasaran, berarti kalau dalam sebulan itu Kakak menerima bookingan atau reservasi itu kisaran berapa Kak? Penasaran. Alhamdulillah untuk Piknik Suara sendiri, sebenarnya mungkin kendala utama dari Piknik Suara cuaca. Nah itu, karena kan kita indoor. Outdoor. Jadi cuaca. Jadi kalau cuacanya itu kurang bersahabat, kayak semisal memang kayak bulan ini November Desember itu masuk musim penghujan. Iya betul Kak. Jadi itu memang untuk klien yang sewa alat itu masih agak kurang. Tapi untuk di bulan-bulan sebelumnya itu sebulan itu bisa sampai 20-25 reservasi. 20-25 reservasi. Iya, jadi kan sehari itu kita bisa maksimal 3. Tapi untuk klien sendiri yang paling banyak itu reservasinya di di Sabtu Minggu, weekend. Sabtu Minggu, weekend. Jadi lebih fokus di weekend, lebih banyak. Kalaupun hari-hari tertentu mungkin cuma 1-2 seperti itu. Terus Kak, kalau untuk reservasinya Piknik Suara ini cuman di dalam kota saja Kak, atau pernah dan bisa di luar kota Kak? Jadi untuk reservasi sendiri dari Piknik Suara itu kita juga terima di luar. Jadi mereka bisa bawa ke, sebelumnya pernah ada klien yang membawa ke Kolaka Utara, kemudian Kolaka, tapi masih masuk ke lingkup Sulawesi Tenggara ya, Kolaka. Kemudian pernah juga ada yang ke
Bombana. Oke. Bombana juga kan bagus Iya, ininya, iya, view-nya iya, ya. bagus sih. Bombana, kemudian apa ya kalau yang menyeberang pulau itu Oh, Bokori. Bokori, Iya, oh, iya, Bokori Kak, betul. juga seperti itu. Baik, nah terus kalau waktunya itu bagaimana Kak? Kan ada Iya, yang jadi Sabtu, waktunya iya. ya, jadi untuk waktunya sendiri memang kan untuk normalnya kan maksimal 10 jam. Iya. Jadi tapi kalau mereka mau bawa keluar kota, itu ada add payment. Jadi kena charge lagi untuk 24 jam berikutnya, itu nanti menambah 50.000. Oh, nambah 50.000. Iya, untuk add payment-nya ada charge-nya Iya. seperti itu. Oke, terus saya jadi ingat ini Kak, reservasi, terus juga tadi ada yang bisa nge-grill dan sebagainya. Bisa nggak Kak, misal kalau dari piknik sore itu menyediakan set dengan makan dan minum gitu Kak? Oke, jadi untuk di piknik sore sendiri di awal-awal Iya. itu kami sediakan juga dengan makanan dan minumannya. Iya. Tapi mungkin mengingat kalau klien kan berbeda-beda, biasa requestnya mau donat, mau pizza, mau Iya, ini, iya. iya. Dan kebetulan mungkin jarak dari Iya. tempat saya ke UMKM yang jual-jual itu lumayan jauh seperti itu. Jadi saya juga akhirnya berpikir kasihan juga kliennya karena harus bayar ongkir lagi seperti Iya. itu. Jadi untuk beberapa tahun terakhir sudah saya tiadakan untuk include makan dan minum. Tapi kalau untuk cake ulang tahun itu tadi bisa seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Iya. Sudah mau info-infokan ya. Jadi Sobat Iya. Inspirasi juga tahu terkait piknik sore ini. Nah Kak, kita ada jeda sebentar, jadi nanti Oke. kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah Sobat Inspirasi yang ada di rumah, Sobat Inspirasi dan juga Sorabel yang ada di rumah, jadi kita ini mau akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol terkait sebenarnya kalau untuk alat set piknik ini bisa dipakai itu dalam rangka kegiatan apa saja sih? Nanti kita akan spill setelah yang satu ini. Jadi tetap di Inspirasi kita, temukan cerita dan raih maknanya. Halo Sobat Inspirasi yang ada di rumah, balik lagi bersama Anissa di sini di Inspirasi kita. Temukan cerita dan raih maknanya. Dan kita masih mengobrol bersama owner dari Piknik Sore, yaitu Kak Billy. Nah Kak, tadi juga saya sudah mau meng-spill ya, terkait sebenarnya kalau untuk set Piknik Sore ini Kak, dia tuh dalam rangka kegiatan apa saja. Jadi kalau teman-teman di rumah bisa kebayang, oh set Piknik Sore itu bisa untuk ini loh. Oke, jadi untuk saat piknik sore sendiri itu biasanya klien-klien kami itu sewanya lebih dominan yang pertama itu piknik biasa. Jadi untuk cuman healing, refreshing seperti itu. Terus ada juga yang biasanya digunakan untuk prawedding. Iya, prawedding. Kemudian selain prawedding ada juga yang maternity. Jadi untuk yang kehamilan seperti itu atau gender reveal. Jadi jadi anaknya cewek apa cowok seperti itu. Kemudian ada juga yang untuk birthday. Jadi kebanyakan juga yang untuk birthday. Jadi untuk yang anak-anak masih usia 1 sampai 3 tahun biasanya seperti itu. Kemudian birthday yang ciwi-ciwi juga biasanya ada yang 17 tahun, 20 tahun seperti itu. Kemudian ada juga yang yearbook. Jadi untuk anak-anak SMA yang bikin buku tahunan seperti itu. Jadi kan mereka punya tema-tema fotonya. Jadi mereka ambil tema foto piknik, sewa alat piknik, jadi fotonya sambil piknik seperti itu yearbooknya. Kemudian Enif kayak gitu-gitu. Berarti memang estetik kegiatan apa ya? Kayak rangkaian kebersamaan, betul friendship gitu ya Kak ya.
ya seperti Sobat Inspirasi lihat ini ada cuplikan-cuplikan, kayaknya akan saya bahas lebih lanjut sih Kak. Kayak tadi ada apa ya, rangkai bunga bareng, terus baca buku juga ya tadi. Oke, wow menarik sekali sih. Terus Kak, saya juga apa ya, tahu ini kalau ternyata habis Enif ya Kak. Kapan ini Enifnya Piknik Sore ini? Ada Enifnya juga loh ternyata Sobat Inspirasi. Jadi untuk Enif sendiri, jadi Piknik Sore itu berdirinya dari 5 November 2021. Jadi bulan lalu di 5 November 2025 Piknik Sore anniversary yang ke-4 tahun. Alhamdulillah sudah bisa sampai di umur ke-4. Jadi itu tiap tahun Piknik Sore itu ada perayaan Enif, jadi seperti itu. Jadi kalau Enif biasanya kami beri diskon-diskon. Jadi untuk teman-teman yang Sorebel yang sebelumnya sudah pernah reservasi, itu biasanya kami berikan diskon 50%. Jadi bisa piknik lagi, seperti itu. Kemudian untuk klien-klien baru juga ada diskon. Kemudian khusus juga kemarin itu karena anniversary, jadi buat klien yang sewa alat piknik khusus untuk birthday itu kami freekan balon. Seperti itu. Jadi mungkin Piknik Sore memang lebih senang hal-hal kecil tapi berarti sangat apa ya, ibarat love language ini kayak act of service, apa giving lah gitu ya. Terus kita bahas nih terkait kegiatan-kegiatan kakaknya ini ada yang ini apa ini Kak yang sedang dilihat sekarang? Jadi ini kemarin ada kegiatan workshop, jadi dari salah satu brand di Kendari. Jadi ini mengajak ikutan buat workshop merangkai bunga fresh flowers. Iya, jadi ini kegiatannya kolaborasi, jadi kolaborasi dengan 4 brand di Kendari. Kemudian mereka idenya pengen piknik, jadi nuansa piknik gitu. Jadi ada yang siapkan fresh flowers, kemudian dari brandnya juga ada yang beberapa gift kosmetik. Kemudian untuk tempatnya juga ini tempatnya ini di halaman rumah orang loh sebenarnya. Iya, tapi nggak kelihatan halaman rumah orang ya. Fun fact-nya jadi bagus ya ini. Jadi ini tempatnya private. Seperti itu. Jadi kemarin itu pesertanya kurang lebih sekitar 20 orang. 20 orang. Berarti memang kalau untuk teman-teman yang mau ikut juga Kak kegiatan yang tadi itu memang harus reservasi juga dan terbuka untuk umum? Iya, kemarin itu terbuka untuk umum, tapi untuk reservasi join eventnya itu lewat brand kosmetik. Lewat brand kosmetik kayak begitu. Jadi memang ada kolaborasi, ada kerjasama juga. Apa ya, ada treatmentnya juga ya Kak ya Piknik Sore ya. Oke, terus kalau next apa ada kegiatan lagi Kak yang dipersiapkan? Apalagi ini menuju akhir tahun, apakah semakin banyak di book setnya atau gimana Kak? Jadi untuk akhir tahun ini Piknik Sore itu lagi sih kendala cuaca. Jadi karena cuacanya masih kurang bersahabat, memang sudah ada plan dari UMKM Kendari juga. Itu workshop juga, tapi ini sebelumnya kan fresh flowers, tapi yang ini dried flowers, jadi bunga-bunga kering. Bunga-bunga kering. Iya, seperti itu. Nah Kak, melihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan dan berbagai macam ya tadi ya, mungkin bisa kita kilas balik lagi. Tadi ada fresh flowers, terus baca buku bareng, kayak gitu-gitu. Apa sih Kak nilai yang sebenarnya ada dari sana? Kayak apa tujuan kegiatan ini selain mungkin membranding dan sebagainya kayak gitu? Jadi mungkin selain membranding, Piknik Sore juga ingin jadi jadi wadah, jadi tempat untuk Genset itu muda-muda Kendari, jadi lebih bermanfaat seperti itu. Jadi mereka mungkin awalnya weekendnya cuman nongkrong aja, nggak ngapa-ngapain di rumah. Jadi ada event kayak gini, mereka bisa ikut, ketemu teman baru. Kemudian untuk workshop sendiri itu kan biasanya berbeda-beda. Ada yang fresh flowers, kemarin juga sebelumnya juga Piknik Sore sudah pernah kolaborasi dengan cake juga. Jadi menghias kue, kemudian painting. Jadi kegiatan-kegiatan kecil itu bisa nantinya kami harapkan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi selain ilmunya dapat teman baru juga, pengalaman baru, seperti itu. Baik.
Wah, saya sih terpukau ya Kak, kalau ternyata piknik sore itu bukan cuman alat set saja, Iya. tapi ada kolaborasinya juga, ada treatment-treatmentnya juga, dan juga Iya. giveaway-nya Kak. Kalau untuk giveaway itu berarti setiap momen-momen apa sih Kak, Kakak berikan giveaway kayak gitu? Kalau giveaway itu biasanya random sih Kak. Mhm. Jadi biasanya juga ada di perayaan-perayaan mungkin kayak giveaway spesial kemerdekaan Oh, seperti oke. itu. Kemudian giveaway anniversary juga kayak Iya, gitu. Kemudian biasanya lebih ke hari-hari besar atau iya. tidak biasanya kan juga di kalender tuh ada namanya eh, hari best friends Oh gitu iya, ya. betul Jadi betul betul betul. kita berikan giveaway hadiahnya buat Sorebel yang pengen piknik sama best friend-nya, sama bestinya Oke seperti oke itu. oke. Ah, lucu sekali ya Kak. Jadi banyak sih yang bisa dicoba dari Ya, piknik suara ini. Terus Kak, set sudah ada dan juga mungkin sudah ada tersedia katalog-katalog ya Kak, iya, dari price list juga, iya, nanti dihubungi saja piknik suaranya ya Kak ya iya. di sosial media. Nanti kita bakal spill-spill. Kalau ini apa ini Kak? Berarti ini Prawet. private ya? Iya. Oke. Ini prawedding. Ini tempatnya di lapangan golf di Baruga. Oke. Ini private, ini yang saya bilang tadi setnya set Nara, jadi lebih ke earth tone, Iya jadi sih, yang warnanya coklat, itu ada properti kameranya, Iya. kemudian keranjang-keranjang, bunganya warna putih, cerminnya lebih klasik, seperti itu. Betul. Oke. Nah, Kakak kan punya banyak apa ya? Sudah ada 8 set Ya, itu. Ke depan ada persiapan neo set lagi kah? Atau bagaimana? mungkin kalau ke depannya itu sejauh ini belum ada lagi, tapi mungkin lebih ke upgrade. Oh, Iya, upgrade. jadi Iya. di set eh, grill. Jadi rencananya di set grill itu kan kalau kursi-kursi camping-camping sekarang kan banyak macamnya. Iya. Jadi saya rencananya mau upgrade jadi kursinya lebih lebih banyak lagi, lebih variatif seperti Oh, itu. oke. Dan apa ya? Masih bisa di-combine juga Iya. ya Kak ininya. Terus kalau untuk setnya lagi ya, mungkin bisa kita spill-spill satu-satu semakin jelas kayak kita Oh, oke. tunjuk-tunjuk gitu kayak ini Oke. apa, ini apa. Mungkin dari apa dulu Kak? Oke, mungkin dari yang besar dulu. Oke, Iya. dari yang gede dulu. Ini Jadi apa? yang besar dulu. Jadi ini tenda piknik. Iya. Tenda piknik ini ada dua pilihan kainnya. Jadi ini yang kain putih full, Iya. tapi yang satu lagi ada yang renda. Oh, ada renda. Iya, jadi dia bahannya lebih renda, jadi lebih transparan. Iya. Kemudian atasnya ini ada daun-daun juntai untuk mempermanis saja. Iya. Kemudian yang ini ada piring susun, ada Oke. buah-buahannya. Jadi ini juga sebenarnya memudahkan untuk klien. Jadi untuk klien yang mungkin tidak sempat membawa cake ataupun snack-snack, Iya. bisa jadi alternatif. Betul, Jadi betul, ini betul. buah palsunya Iya. bisa jadikan properti piknik juga. Kemudian ada buku, novel-novel, Novel. kemudian ada kamera. Kamera. Nah, kamera ini yang terkadang jadi pertanyaan Pertanyaan klien. gimana tuh, Iya. Kak? Biasanya ada yang bertanya, "Kak, ini kameranya masih berfungsi?" Jadi ini untuk kameranya kami menggunakan memang kamera yang sudah tidak berfungsi. Oh, oke. Jadi cuma untuk mempermanis saja. Iya. Tapi kalau teman-teman mau foto-foto begitu mungkin ala-ala properti foto Properti, itu ya. bisa. Kemudian ada keranjang piknik. Ini keranjangnya lebih kotak ya. Jadi Iya. nanti pilihannya tuh banyak. Ada yang bentuk segitiga rumah, ada yang Oke. oval seperti Iya. itu. Kemudian ini ada meja. Biasanya meja dipakai untuk susun-susun buah juga. Ini saya nggak bawa cermin. Biasanya ada cermin. Oke. Kemudian ini ada keranjang lagi. Oke. Terus tiap piknik juga ada boneka kelinci ini. Jadi boneka kelincinya juga sering ikut. Iya, jadi apa ya, sangat Iya. melambangkan piknik Iya, suara banget ya Kak ya. iya. Oke, kita sudah bahas banyak banget Kak. Jadi kita mungkin kayaknya jeda sebentar dulu Kak. Oke, sobat inspirasi yang ada di rumah, kita sudah mengetahui banyak hal terkait piknik suara juga dari Kak Vidinya langsung. Nah, kita mungkin akan mau bahas hal-hal lain. Apa ya? Nah, jangan kemana-mana. Tetap di inspirasi kita, temukan cerita dan raih maknanya.
Halo sobat inspirasi yang ada di rumah, balik lagi bersama di sini Anissa di inspirasi kita. Temukan cerita dan raih maknanya, dan masih bersama Kak Vidi dari owner Piknik Sora. Nah, Kak, kita sudah tahu ya tadi banyak sekali rangkaiannya, kegiatannya, banyak macam juga setnya. Nah, sekarang kayaknya pasti harus sepil Instagram. Kita harus menghubungi Kakak di mana? Silakan. Oke, baik. Jadi untuk Instagram, akun Instagram dan TikTok itu namanya sama, Piknik Sora. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau reservasi atau mau tanya-tanya dulu, boleh banget. Jadi bisa hubungi ke Instagram ataupun TikTok Piknik Sora. Jadi sobat inspirasi bisa spill nanti bisa langsung lihat ya akun Instagram dan akun TikToknya, Kak. Iya. Oke, kita lanjut ngobrol Kak terkait Piknik Sora dan sekarang mungkin lebih ke harapan. Tapi sebelum itu, dari sekian banyak Kakak ikuti rangkaian kegiatannya, terus persiapannya apa segala macamnya, apa sih Kak pelajaran yang paling berharga yang Kakak dapatkan itu dari seluruh rangkaian kegiatannya? Dan jadi selama punya usaha kecil ini, jadi untuk pengalaman ya, mungkin pengalaman berharga yang saya dapatkan itu yang pertama mungkin di kepercayaan. Betul. Jadi itu lewat usaha ini saya lebih banyak lagi membangun kepercayaan di klien-klien lain, dan alhamdulillah mungkin karena niat baik saya juga, maksudnya memberikan sarana untuk penunjang untuk teman-teman piknik. Jadi teman-teman yang klien-klien yang piknik juga pun alhamdulillah bisa mengembalikan alatnya dengan baik. Iya, seperti itu kepercayaan. Yang kedua mungkin spending time. Iya, jadi itu sangat berharga sih. Jadi beberapa klien juga banyak yang Kak, terima kasih, jadinya bisa piknik sama keluarga, bisa merayakan ulang tahun pertama anak saya. Jadi ada momen-momen itu yang membekas juga ya, jadi walaupun itu. Kita ya alatnya kita disewa, tapi mengikut dari kegiatannya klien juga. Iya, betul. Jadi saya itu memang ritual saya setelah klien mengembalikan alat, sambil mungkin saya cek alatnya, saya juga tanya gimana Kak pikniknya, seru tidak, atau ada kendala apa, atau ada apa, kayak gitu-gitu. Jadi klien juga cerita, oh tadi saya begini Kak, jadi alhamdulillah begini. Jadi saya juga yang mendengar jadi ikut merasa senang. Iya, jadi kayak mungkin ada juga yang baru ketemu sama temennya, mungkin temannya kuliah di luar, terus dia di Kendari, temannya pulang ke Kendari, diajakin piknik, jadi bisa spending time. Jadi mungkin memang meluangkan waktu untuk piknik itu memang perlu. Betul. Jadi selain healing, jadi selain healing bisa refreshing juga, itu sih pelajaran yang saya dapatkan. Menarik sekali. Jadi banyak aspek yang Piknik Sora ini bisa Kak, bisa ikut serta gitu. Bisa dari segi kita juga bisa foto-fotonya bisa jadi lebih estetik, terus dari segi kegiatan-kegiatan juga menyebar banyak hal-hal positif juga ya Kak ya. Terus Kakak dari sebagai kita bilang gini, pebisnis ya Kak, atau Kak seperti itulah ya Kak. Apa sih Kak harapan Kakak, mungkin pesan juga untuk sebagai pelaku yang sama di luar sana, atau mungkin orang yang ingin baru memulai juga Kak, kan mungkin diawali dengan rasa ragu, takut kayak gitu. Silakan Kak. Jadi mungkin pesan-pesan dulu ya untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha. Mungkin mulai aja dulu. Iya. Jadi mulai aja dulu, bulatkan niat, bismillah. Jadi untuk teman-teman yang mau memulai, mungkin saran dari kami, dari saya sendiri, itu mungkin bisa lebih memilih usaha yang diminati. Iya, diminati. Jadi misal kayak saya seperti ini mungkin memilih Piknik Sora karena sering piknik, suka piknik seperti itu, suka hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita punya usaha sesuai dengan passion kita, sesuai dengan ini, jadi kita bisa lebih enak menjalani usaha tersebut. Kemudian mungkin juga jangan pesimis, selalu terima-terima
masukan-masukan dari orang-orang sekitar, kemudian dari teman-teman, dari klien-klien juga. Jadi memang review dari klien itu memang sangat-sangat berarti. Mungkin itu pesan-pesannya. Kalau harapan sebagai pelaku bisnis kecil ya, UMKM. Mungkin harapannya kalau dari Piknik Suara sendiri lebih ke semoga ke depannya area terbuka hijau atau tempat-tempat piknik di Kota Kendari bisa lebih diperbanyak lagi. Pemerintah bisa lebih memfasilitasi masyarakat untuk sekedar kumpul sama keluarga di weekend, seperti itu. Harapannya mungkin seperti itu. Dan untuk teman-teman yang lain yang sebagai pelaku UMKM mungkin bisa semangat terus, selalu berinovasi, seperti itu. Jadi berinovasi, jangan pernah lelah berinovasi, karena usaha itu bisa selalu selalu maju. Itu karena adanya inovasi. Jadi jangan stuck. Mungkin memang kita harus lebih banyak brainstorming, mencari-cari ide, seperti itu. Jadi itu saja sih. Wow, luar biasa. Mungkin ini sebagai penutup juga ya, Kak. Iya. Apa kesan pesan Kakak untuk Sultra TV dan harapannya mungkin untuk ke depan juga? Oke, kesan dan pesan saya untuk Sultra TV, mungkin pertama saya ucapkan terima kasih. Terima kasih hari ini sudah diundang hadir membagi sedikit cerita Piknik Suara. Jadi terima kasih Sultra TV, mungkin sudah menjadi wadah juga untuk pelaku UMKM menceritakan sedikit usahanya. Semoga kedepannya bisa terus menginspirasi, bisa terus memberikan informasi-informasi yang baik untuk Sulawesi Tenggara umumnya. Kemudian mungkin bisa sukses terus, kakaknya juga bisa sehat-sehat. Amin, kakak juga sehat-sehat. Jadi mungkin nanti juga siapa tahu orang-orang dari TV Sultra mau piknik, bisa hubungi Piknik Suara, nanti bisa piknik rame-rame, healing juga, seperti itu. Nah, Kak, terima kasih banyak. Kita sudah sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah mau hadir di sini di studio Sultra TV, mau ngobrol-ngobrol di inspirasi kita. Sekali lagi terima kasih banyak, Kak. Terima kasih kembali. Oke. Nah, sobat inspirasi yang ada di rumah, tibalah kita di penghujung acara di inspirasi kita. Nah, mengingatkan juga ya sobat inspirasi, ini kan cuaca lagi lagi tidak menentu, kadang panas juga kadang hujan gitu. Jadi tetap untuk selalu terhidrasi dengan maksimalkan harimu. Nah sobat inspirasi, saya Anissa mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di episode-episode inspirasi kita berikutnya. Inspirasi kita, temukan cerita dan raih maknanya. See you!